Nah ya. Selamat datang kembali di channel Yang Studio Movie. Gimana nih kabar kalian coy? Semoga lagi pada sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan sedikit menceritakan sebuah alur film yang berjudul RETRUN Descender 2015. Bercerita tentang seorang perawat bernama Miranda yang hidup di suatu kota kecil. Miranda menerima ajakan seorang pria bernama Kevin untuk melakukan kencan buta. Saat bertemu, Miranda kaget karena pria tersebut ternyata jahat dan kasar. Usut punya usut, ternyata pria tersebut bukanlah Kevin yang asli. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita langsung ke alur ceritanya. Latar belakang di sebuah ruangan rumah sakit, terlihat beberapa dokter tengah mengoperasi seorang pasien, ditemani beberapa suster. Di luar ruangan terlihat seorang perempuan cantik yang bernama Miranda. Dia sangat berambisi untuk bisa menjadi bagian tim bedah yang berada di rumah sakit tersebut. Hal itu juga diungkapkan Miranda kepada salah satu rekan kerjanya, bahwa dia benar-benar ingin menjadi bagian tim bedah. Sosok Miranda dalam film ini adalah sosok wanita yang cantik, pintar, tidak sombong dan pastinya rajin menabung. Dia sungguh sangat teratur dalam hari-harinya. Karena hal itu Miranda pun tak sempat untuk mencari pasangan, dan sampai sekarang masih hidup sendiri. Kemudian saat berada di rumahnya, Miranda kembali mengingat masa-masa kecilnya, namun hal tersebut tak berlangsung lama. Karena tiba-tiba seekor anjing menghampirinya bersamaan kedatangan ayahnya. Terlihat hubungan antara ayah dan anak ini begitu dekat, walau kini Miranda sudah tidak tinggal dengan ayahnya. Miranda dan ayahnya kemudian memutuskan untuk pergi ke sebuah rumah makan favorit mereka. Terlihat kedekatan antara mereka begitu sangat kuat. Saat bercanda, tak lama berselang saat Miranda tengah berada di toilet tiba-tiba seorang pelayan datang menghampiri Miranda untuk meminta tolong, karena ada seorang tamu yang mengalami kepanikan. Hal itu membuat dia susah bernafas. Karena pada dasarnya Miranda adalah seorang perawat, dia pun tak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu. Miranda langsung melakukan pertolongan pertama dengan menggunakan standar medis, termasuk memberi sebuah sayatan kecil pada leher pria tersebut. Sehingga pria tersebut mampu tertolong, dan bisa bernafas lega. Tak hanya sayang kepada ayahnya, Miranda juga begitu sangat peduli dengan sahabatnya. Hal tersebut terlihat saat dia membuatkan kue ulang tahun untuk sahabatnya, yang bernama Nancy, yang pada saat itu tengah merayakan ulang tahun di sebuah restoran bersama teman-teman yang lain. Di sana juga ada seorang teman yang bernama Darlene, sempat membahas salah seorang pria yang akan ia kenalkan kepada Miranda. Pria tersebut digadang-gadang bernama Kevin, dia merupakan sahabat dari suami Darlene. Mengingat Miranda sampai sekarang masih belum memiliki pasangan, Miranda pun hanya bisa tersipu malu, seakan-akan tak mampu menolak tawaran Darlene. Karena selama ini Miranda belum pernah mengenal yang namanya Nya Kencan. Tiba-tiba datang seorang pria, dan Miranda belum pernah bertemu langsung atau mengetahui ciri-ciri Kevin. Miranda pun kemudian menyambutnya dengan baik, dan mempersilakan pria tersebut masuk. Miranda juga sempat menanyakan jam kedatangannya terlalu awal, dan membohongi Miranda jika dia lupa. Dan tak ingin membahas waktu pertemuan yang dijanjikan. Tak ingin meributkan tentang waktu janjian mereka. Miranda pun kemudian mengganti baju, namun kejanggalan mulai nampak. Hal yang dikatakan Darlene sungguh sangat berbeda, pria ini terlihat seperti seorang playboy. Dan Miranda kemudian meminta pria tersebut agar pergi. Permintaan Miranda yang begitu sopan, mendadak direspon dengan tidak baik pria. Seolah-olah tak ingin menginjakan kakinya keluar dari rumah tersebut. Ditanggapi dengan tidak baik, pria tersebut lalu mengunci pintu dari dalam. Seolah-olah tak ingin menginjakan kakinya keluar dari rumah tersebut. Kemudian dengan beringasnya pria tersebut memaksa Miranda agar melayaninya. Miranda sempat mencoba melawan,
Namun apalah daya, dia pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan laki-laki tersebut kemudian membawa Miranda ke puncak kenikmatan sesaat. Setelah puas melampiaskan kesenangannya, pria tersebut kemudian bergegas pergi meninggalkan rumah Miranda, yang dalam keadaan babak belur karena dipukul oleh pria tersebut. Tak berselang lama datang seorang pria, yang membawa sebuah bunga, dan ternyata dia adalah Kevin yang asli, terlihat dari pakaiannya yang rapi, tutur sapanya. Saat akan memasuki rumah orang, beberapa kali Kevin mencoba memanggil Miranda. Ia lalu memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah tersebut, karena pintunya sedikit terbuka. Sialnya saat baru masuk dia melihat Miranda dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia kemudian memanggil polisi. God, I never even met her before. It was a blonde. Akibat peristiwa itu, Miranda harus dirawat di rumah sakit. Dia mengalami trauma yang begitu mendalam. Berbagai pertanyaan dari pihak polisi, dan menariknya Miranda masih bisa mengingat betul wajah pelaku. Kemudian di tempat lain terlihat seorang pria tengah buru-buru, diketahui jika pria tersebut bernama William. Dia terlihat sangat ketakutan, dan ingin pergi menemui bosnya. Bukan untuk bekerja namun dia ingin berhenti sekaligus meminta uang gaji. Keterangan yang diberikan oleh Miranda sangat detail sehingga polisi bisa meringkus William. Beberapa polisi pun sudah terlihat lebih dulu berada di restoran tempat William bekerja. Mereka lalu menangkap William dengan tanpa perlawanan. Peristiwa tersebut masih menyisakan luka yang mendalam. Miranda dia sering kali melamun dengan membayangkan peristiwa itu. Seiring waktu berjalan, Miranda akhirnya siap untuk masuk kerja kembali. Di hari pertamanya Miranda berasa kerepotan saat akan menyuntikkan obat ke infus pasien. Tidak seperti dulu saat sebelum peristiwa itu, wanita ini dengan cepat dan tanggap untuk melakukan tugas tersebut. Sekarang malah merasa sulit untuk melakukan tugas tersebut. Hal yang sama juga dialami Miranda saat tengah membuat kue, tangannya begitu gemetar, dan membuatnya sangat sulit untuk menyelesaikan kue yang ia buat. Guys, mohon maaf ya, mungkin aku ceritanya sampai di sini aja ya. Kalian bisa langsung tonton sendiri aja biar lebih seru dan juga lebih menegangkan. So terima kasih sudah sudi mampir di sini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu.